Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah biharakatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Semua karena Allah, semua karena Allah, semua karena Allah. Dengan harapan ilmu yang kita kaji bermanfaat buat kita dan kita mampu mengamalkannya sehingga ini menjadi amal baik kita yang bisa kita perhadapkan di hadapan Allah sehingga Allah mencatatnya sebagai nilai pahala untuk kita semua. Untuk itu, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada hadis ke-76 dan 77 pada bab yakin dan tawakal. Dan untuk itu jangan skip, simak sampai habis, insyaallah manfaat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-76. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Kana akhira qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar. Hadis ke 77 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayri. Rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkiluna wa qila qulubuhum raqiqatun. Ini menarik ini, hadis ke-76 dan 77. Kita kaji bersama. Hadis ke-76 itu disampaikan oleh Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Di mana ada ungkapan yang dibaca oleh qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim ditempatkan di perapian dan untuk dibakar. Itu Nabi Ibrahim membaca satu doa. Dan ini yang sudah kita sampaikan juga doa ini dan mudah-mudahan selalu diamalkan. Apa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim sehingga beliau selamat dari selamat dari hukuman api oleh Raja Namrud adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa. Ya, zikir. Bahkan zikirkan ini. Ya, artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim ada masalah, beliau membaca amalan ini, maka kemudian Allah selamatkan diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini kisah nyata terjadi waktu yang lalu ketika kami melaksanakan umrah, dan itu panas sekali sampai 50 derajat. Dan saat itu saya dengan kakak ipar
setelah melaksanakan umroh kembali lagi untuk bisa sholat zuhur saat itu ya di depan Ka'bah. Sampailah saat itu di depan Ka'bah kami ya di sop ketiga dari depan Ka'bah itu, dan sungguh saat itu panasnya na'udzubillah, dan kami masih harus menunggu iqomah itu cukup lama, karena kalau di Masjid Haram itu iqomah itu bisa sampai lama ya, mungkin setengah jam mungkin ya, lama. Dan kami sampai saat itu memang setelah azan ya, cukup lama menunggu dan itu panas sekali ya, saking panasnya karena kami saat itu masih pakai baju ihram ya, akhirnya apa, saya berdoa sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kalau kita ingin menggunakan doa yang dibacakan atau digunakan oleh para nabi, maka bacalah doa itu dengan menyebut sebelumnya, ya Allah, dengan fadilah doa zikir ya yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan engkau dinginkan api saat itu dengan bacaan zikir tersebut, maka ya Allah, aku meminta padamu, hari ini aku berada di teriknya panas matahari menunggu untuk bisa melaksanakan sholat zuhur di depan Ka'bahmu, maka aku meminta ya Allah dengan fadilah amalan bacaan doa dari Nabi Ibrahim ini, maka dinginkanlah matahari ini seperti dinginnya api yang menyentuh tubuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan saya baca hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, walhamdulillah ya. Dan kuasa Allah, tiba-tiba ada yang di samping saya sampai membuka payung, dan payungnya diletakkan di atas kepala saya. Masya Allah, itu kepala gundul kena panas ya, karena sebelumnya sudah umrah, dan itu adalah umrah sunnah ya, untuk badal, bukan umrah sunnah tapi sekaligus untuk bukan sunnah, untuk umrah badal. Umrah menggantikan atau mengumrohkan keluarga saat itu yang belum umrah. Dan panas sekali karena setelahnya itu kan karena gundul ya, setelahnya itu menunggu tuh ya Allah. Tapi ketika kita baca itu, kuasa Allah, Allah hadirkan seseorang wasilah yang membawa payung, lalu kemudian meletakkan payungnya di atas kepala saya saat itu, dan Allah kuasa dengan doa-doa ini. Nah, doa ini ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan ini ternyata doa ini juga digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang mulai ngomong ya banyak saat itu orang-orang yang ngomong kepada Nabi, innan nasa qad jama'u lakum. Ini nih, mereka itu kafir Quraisy itu sudah mengumpulkan banyak orang ya, dan siap akan menyerang. Banyak sekali mereka dan siap akan menyerang itu. Ya. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka semua itu. Karena umat Islam nggak banyak, cuma sedikit sekali. Sedangkan pasukan mereka itu banyak sekali. Ya, berkali-kali lipat dari jumlah umat muslim. Tapi apa yang muncul dalam diri umat Islam, ya, diri Nabi dan umat Islam keseluruhan saat itu, fazadahum imana. Mereka tidak muncul rasa takut sedikit pun, tapi yang muncul adalah bertambahnya nilai keimanan kepada Allah karena mereka yakin atas pertolongan Allah. Yakin akan adanya pertolongan Allah. Nah, yakin itu ya betul-betul penguat dalam diri ini. Seperti saya sampaikan tadi, saya yakin sekali Allah pasti bantu saya. Panas ini ya Allah. Allah dengan fadilah zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, maka tolong dinginkan matahari ini seperti dinginnya api yang menyentuh tubuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yakin alhamdulillah dingin.
Ya, Nabi pun membaca ini dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Allah Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kaum muslimin. Ya, karena itu janji Allah. Maka yakinlah akan janji Allah dan bertawakallah dengan doa yang kita ucapkan setelah ikhtiar kita. Doa apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tawakkallah dengan ucapan itu, doa itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Dan wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ya, dalam riwayat Bukhari juga diungkapkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Itu diungkapkan bahwa kana akhir qauli Ibrahim itu sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, gitu ya. Ucapan Nabi Ibrahim terakhir sekali ya ketika beliau dilempar ke dalam api, yaitu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbiyallah wa ni'mal wakil itu benar-benar menjadi zikir kita. Jadi kalau sahabat ngaji narasi online, nggak usah takutlah dengan masalah. Semua orang punya masalah. Setiap orang pasti ada masalah. Dan dari setiap masalah itu, berserah dirilah kepada Allah dengan zikir ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nggak usah takut. Cukup bagi Allah sebagai penolong. Itu kan artinya. Ya, hasbunallah, hasbiyallah, tersebelah. Kalau hasbunallah itu kan rame-rame maksudnya. Kalau hasbiyallah sendiri, ya nggak apa-apa sendiri kan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dibaca itu. Ya. Karena Allah lah ya sebaik-baiknya sebagai yang diserahi semua urusan kepadanya. Karena kita nggak bisa, contoh gini. Ini kan pasukan rame banget. Artinya 1:10, 1 orang melawan 10 orang. Ya prinsipnya mati. Prinsip akal mati, 1:10. Tapi kalau pakai prinsip doa ini tadi, prinsip tawakal, berserah diri kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah, akan adanya pertolongan Allah, maka 1:10 itu bisa terbalik. Ya, yang 10 itu akan memandang yang 1 orang tuh bagaikan raksasa besar. Itu kalau Allah merubah pandangan seseorang, pandangan rame, ya, kolektif terhadap seseorang, itu kan bisa menjadi terbalik. Nah, itu ya. Nah, oleh karenanya nggak perlu takut. Hari ini nggak punya uang. Ya, dengan kita bekerja ternyata tetap hanya dapat 50.000. Tawakallah kepada Allah, serahkan itu semua kepada Allah dengan zikir yang terus ditanamkan dan dimantapkan, tertancap dalam diri ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka yakinlah bahwa yang 50.000 itu akan semakin menjadi berkah, membesar tentunya. Entah caranya seperti apa, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, itu ya. Itu hadis ke-76. Dan pada hadis ke-77, ini ingin menjelaskan tentang orang yang bertawakal kepada Allah dan senantiasa menanamkan zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, maka dia akan memiliki hati yang lembut. Sebagaimana yang diungkapkan, ya, dipaparkan, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dan ia mendapatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu menjelaskan bahwa yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi. Ya, nanti akan masuk ke dalam surga satu kaum, ya, di mana hati mereka bagaikan hati dari seekor burung, ya, kecil, lembut sekali, mungkin seperti itu ya. Qila ma'nahu mutawakkilun, yakni maknanya adalah bahwa inilah ya orang-orang yang betul-betul bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga qila qulubuhum raqiqah,
hati mereka itu begitu lembut sekali, lemah lembut. Kenapa demikian? Orang yang bertawakal kepada Allah nggak akan maksa. Nggak akan maksa. Kenapa orang maksa orang lainnya? Karena hatinya nggak lembut. Dia tidak berserah diri kepada Allah. Maka ini ungkapan yang bermakna bahwa sungguh orang-orang yang senantiasa memaksakan dirinya karena memang hatinya tidak diolah dengan zikrullah tadi, zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil tadi. Sehingga apapun keinginannya harus dicapai, apapun itu harus tercapai keinginannya itu, sehingga tidak ragu-ragu untuk menyakiti bahkan menekan orang lain. Gitu ya. Maka ada ungkapan tuh ya. Al-aqil idza akhta'a ta'assafa wal ahmaq idza akhta'a tafalsafa. Kalau orang-orang yang cerdas itu sesungguhnya ketika dia salah pasti dia nyesel. Itu orang cerdas sesungguhnya. Tapi kalau orang ngeyelan, ya, ini yang dianggap bahkan ahmak, orang otak rendahan itu ya. Kalau salah pasti tafalsafa, ngeyel. Ya, pasti ngeyel. Ya, berfilosofi. Pokoknya kita ngomong A, B, C, D, dia ngomong panjang kali lebar sama dengan luas gitu. Ya. Nah, oleh karenanya tanamkan hati ini dengan zikrullah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika itu ia tanamkan, ia yakin bahwa semuanya itu ia serahkan, ia kembalikan, ia sandarkan semuanya kepada Allah. Sudah selesai itu. Nggak ada lagi beban dalam dirinya. Maka ketika orang nggak punya beban tuh hatinya lembut. Hatinya lembut. Ya, beda antara marah dengan tegas. Tegas itu penting, wajib. Nah, yang nggak boleh itu marah. Sehingga perlu dilembutkan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaksakan kehendak itu nggak boleh. Usul boleh, maksa enggak. Jadi ketika ada orang diberikan usulan tidak mau terima, ya sudah. Saya pernah cerita waktu itu ya, kalau ada orang yang ngomongin saya di depan orang banyak yang saya nggak tahu sama sekali itu apa masalahnya, saya telepon. Tapi kalau ditelepon sampai 2-3 kali, ngikut seperti Nabi, ngetok pintu tuh tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau sudah 3 kali ya sudah tinggalkan. Kalau sudah saya telepon tidak diangkat juga sampai 3 kali, ya sudah berarti dia bersalah itu. Ya, buktinya apa? Nggak mau ngangkat telepon kita. Kalaupun dia itu benar, pasti dia akan nelpon balik. Nah, itu saja prinsipnya. Maka ketika sudah seperti itu, ya sudah serahkan diri kepada Allah. Allah yang maha tahu kok, Allah yang maha kuasa. Maka enak sekali, dan tentu Nabi mengatakan hatinya menjadi lembut. Ya karena kenapa? Anteng, tenang saja, kita nggak punya masalah. Ya, karena semua sudah diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah ikhtiar dan saatnya aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku serahkan semuanya kepadamu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah clear, ya sudah tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, hadis ke-76 dan hadis ke-77 ini adalah pengajaran kepada kita semua tentang pentingnya membangun kesadaran diri. Ya, membangun kesadaran diri atas semua kehendak ilahi dan menopang dengan zikir para nabi sehingga Allah akan mencukupi dari apa yang kita ingini, bahkan termasuk menjaga segala bentuk yang akan menyakiti diri ini dari orang-orang atau segala hal ya yang tidak diingini. Ya. Maka itu prinsipnya. Baca saja zikir ini.
Ya, tawakallah kepada Allah, bersandar, berserah diri kepada Allah, tapi jangan lupa bersandar itu dengan sesempurna-sempurnanya tawakal, dengan zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka insya Allah hati ini menjadi lembut. Mudah-mudahan manfaat kajian kita pada hari ini. Ya, nggak perlu mendengarkan celotehan orang, nggak perlu terlalu banyak mendengarkan omongan orang. Ya, kembalikan semua kepada Allah. Ba'dal ikhtiar, setelah kita betul-betul berikhtiar, ya, berusaha semampu kita. Mastata'tum, semampu kita. Mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.